Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ini berita yang kita lihat dari Republika. Temuan SMRC menyimpulkan perbedaan masa Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Pancasila. Jadi saya nggak ngerti maksudnya apa. Dia mau membedah apa sih? Kalau secara demografi kan itu sudah biasa. Berarti kalau preferensi yang lain-lain oke lah. Tapi kalau masuk pada wilayah hal-hal yang seperti ini dikotomikan gitu antara Pancasila dan Islam, maka tentu ini hal yang sangat sensitif bagi bangsa kita. Kan selama ini kita juga sudah tahu hal itu. Nggak tahu kenapa Saiful Mujani, ini namanya mirip lagi dengan saya. Orang yang profesor, sudah mau profesor, belakangnya PhD lagi. Luar biasa ya. Dan dia adalah seorang guru besar ilmu politik di UIN. Ngeri kali kan? Tapi cara-caranya tidak menunjukkan seorang guru besar. Cara-caranya kasar. Luar biasa. Ini kita lihat ya. Bahkan saya mau mengingatkan saja sahabat semua, ini tweet yang pernah dibuat oleh Saiful Mujani tanggal 29 Juni. Teman yang punya komunitas sering jadi sasaran intoleransi. Bilang .2, gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama. Saya bilang, kalau nggak ngerti bodoh aja. Orang itu jangankan nyabanin gereja, disuruh makan babi pun dia akan makan. Kalau bisa jamin dia jadi presiden. Ngeri kan? Jahat bukan? Nih, ini sangat tidak beretika, ini sangat kasar sekali dan fitnah. Mestinya ini kan memang nggak bilang Anies Baswedan, tapi semua orang tahu maksudnya ke sana gitu. Ini kalau dituntut nih bisa berkepanjangan ya. Tapi kan kita tahu Pak Anies itu dibully bagaimanapun, difitnah, dicaci, dimaki, tidak ada respon, tidak ada kemarahan. Ini yang marah malah rakyat gitu. Nah, sekarang kita lihatnya, ini caranya dengan menggunakan survei, tapi kemudian ujung-ujungnya saya kira mendikotomikan gitu, membelah gitu. Pro syariat Islam dengan Pancasila. Astagfirullahaladzim. Ini kita lihat ya, kajian SMRC bedakan masa Anies, Prabowo, dan Ganjar sikapi Pancasila dan syariat Islam. Analis politik Saiful Mujani menyebut faktor ideologi bukan identitas agama yang memiliki pengaruh pada pemilihan presiden dan legislatif. Pendiri SMRC ini berusaha mendikotomikan para pemilih bakal calon presiden menjadi pro-Islam dan pro-Pancasila. Nah ini, ngeri kan? Hal ini disampaikan Saiful pada program Bedah Politik bersama Saiful Mujani yang bertajuk Ideologi Pilpres dan Pileg. Disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV. Saiful menjelaskan bahwa dalam studi-studi pemilu di luar negeri, faktor ideologi bisa dilihat apakah memiliki pengaruh atau tidak. Apa kecenderungan pemilih yang berideologi liberal atau konservatif dalam pemilihan umum. Sementara di Indonesia, menurut dia penting untuk dilihat apakah ada perbedaan antara yang pro-politik Islam dengan yang pro-politik UUD 45 dan Pancasila. Ini dari mana logika yang dibangun? Kok bisa-bisanya mendikotomikan seperti ini? Ini yang memecah belah. Begini, maksud saya begini, kalau Anda mau meneliti persoalan ini, itu ke Anda, lembaga-lembaga Anda mau melakukan, monggo silakan. Barangkali ini juga tidak masuk delik hukum, tapi gunakanlah etika. Anda sendiri kan tahu persis bagaimana watak warga Indonesia, bagaimana pola keberagamaan warga Indonesia. Harusnya kalau Anda Saiful Mujani ya mau membuat survei ini, ya jangan dipublikasi, gunakan saja secara internal, berikan saja itu pada lembaga-lembaga yang memesan Anda, begitu kan? Kan kalau kita pesan tolong surveikan, kan dia melaporkan hasilnya, nggak usah dipublik. Kalau dipublik begini, ini yang kerjaan buzzer tuh kan kurang lebih begini, cuman ini pakai alat yang lebih canggih, klaimnya pakai survei. Ujungnya kan sama saja, memecah belah rakyat. Walaupun mungkin ada yang menyatakan dua hal ini tidak boleh dikontraskan, namun ada yang memiliki kecenderungan lebih pada Pancasila atau lebih pada syariat Islam.
Coba bagaimana cara berpikir seorang guru besar ilmu politik di UIN pula. Kan dia bilang ada yang menyatakan dua hal ini tidak boleh dikontraskan. Tapi ada yang memiliki kecenderungan ini. Anda sudah paham ini tidak boleh dikontraskan, Anda tidak boleh dikotomikan, tapi Anda langsung melakukannya. Berarti Anda sengaja melakukan ini dengan penuh kesadaran. Yang Anda tahu bagaimana watak kami beragama. Kami ini Islam, kami ini Pancasila. Kan begitu. Bukan saya Pancasila, saya koruptor. Bukan. Kan ada yang begitu banyak tokoh-tokoh. Saya Pancasila. Kemudian ketangkap deh KPK melakukan korupsi. Nah, enggak begitu polanya. Dia kemudian merujuk survei SMRC pada Maret dan Agustus 2022. Ada 27,6% warga Indonesia yang menyatakan pro terhadap politik berdasarkan syariat Islam. Menurut Saiful, angka itu tidak terlalu kecil. Gini loh ya, kalau bicara syariat, pro syariat, kalau yang namanya Islam, ya dia harus menjalankan syariat Islam. Kan Anda juga Saiful, namanya Saiful. Saiful itu artinya pedang. Anda juga paham kan bagaimana definisi itu yang ada di Islam. Ya syariat, puasa, zakat, kan itu yang harus kita lakukan, termasuk dalam kita berbangsa dan bernegara. Oke. Bahkan tidak ada partai politik yang mendapatkan suara sebesar itu. Sementara yang pro politik berdasarkan Pancasila sebanyak 59,8%. Nah, kemudian Saiful mengkomparasikan terhadap dukungan para kandidat capres yang memiliki elektabilitas tertinggi hari ini. Nah, kemudian dia mulai masuklah gitu kan pada pembedahan seperti dukungan kepada Anies. Saiful menjelaskan dari kelompok pemilih yang menyatakan pro Pancasila sebanyak 23%, sementara dari yang pro Islam 26%. Ini lihat ya dia ngomongnya. Artinya dukungan dari yang pro Islam lebih besar dari yang pro Pancasila pada Anies. Satu ya. Ini pembagian pro Islam pro Pancasila aja itu sudah ngaconya luar biasa. Yang kedua, ini perbedaannya hanya bukan 3% ya. Perbedaannya jauh lebih kecil dari 26 ke 23 ya. Rentangnya sangat-sangat kecil. Tapi dia tidak bilang perbedaannya yang kecil. Dia bilang artinya yang lebih besar ini. Bagaimana frame orang? Bagaimana opini orang terbentuk hasil dari kalimat ini? Ini kan yang mengerikan. Jadi nanti kalau dibilang anggaplah bedanya 1% gitu ya. Pro Pancasila 23%, sementara pro Islam 24%. Disebutlah maka yang paling besar yang pro. Iya paling besar. Tapi bedanya tipis banget gitu. Itu bisa dianggap sama gitu. Tapi oke lah, kita pun jangan terjebak pada lebih besar lebih kecil yang mana. Yang jelas misalkan sosok Pak Anies itu saya kira banyak orang sudah merasakan lah, banyak pakar politik juga melihat lah, yang dikedepankan oleh Pak Anies justru kesetaraan. Dan responnya bukan hanya dari Muslim yang mendukung beliau. Ada 70 pendeta di Sumatera Utara yang mendirikan relawan Anies. Apa ini artinya? Ada keberpihakan dari non-Islam. Ada keberpihakan dari umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu bahkan kepada Anies Baswedan. Jadi di sini tidak ada persoalan membeda-bedakan agama. Yang dilihat itu adalah beliau orang yang jujur. Orang yang jujur di seluruh agama juga itu yang diharuskan jadi pemimpin. Kan orang yang amanah, orang yang punya leadership yang bagus. Kan itu soalnya gitu. Ini kita terus dibolak-balik, ditarik lagi pada polarisasi. Mengerikan memang. Itu juga siapa tempo hari ya yang pemain lembaga survei juga itu yang mengusung Jokowi 3 periode. Ini kok pemain-pemain lembaga survei jadi pemain-pemain yang memecah rakyat gitu, mengacaukan pola pikir rakyat gitu. Nah, ya sama lah dia juga membahas kemudian Prabowo dan seterusnya. Tapi ini saya kira kita coba lihat lah ya. Nih ada beberapa pendapat Ardiansah. Ini mah bukan tim survei, cuman tim penggiring opini bayaran. Semua tim kayak gini. Kalau nggak ada yang bayar mau dapat duit dari mana coba? Ya jadi wajar gitu ketika para netizen rakyat menganggap bahwa udahlah nggak ada yang benar ini lembaga survei. Kan akhirnya ujungnya begitu.
Ya karena pola-polanya yang begini gitu. Lo pemain survei, lembaga survei kan ngomong-ngomongnya kasar begini gitu. Survei double. Ini survei beginian analisa anak SD. Pengiringan opini berbungkus survei seolah-olah Pancasila tersegregasi dengan Islam. Padahal di dalam Pancasila saja ada 8 kata yang diambil dari bahasa Arab yang identik dengan Islam. Ini terima kasih Pak Aceh. Padahal itu tuh harusnya di blend, digabungkan justru. Tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Oke. Nah ini bilang yang Ganjar kan lebih besar yang ini katanya, lebih besar yang pro Pancasila katanya. Ya, dia meneruskan kecenderungan pemilih Joko Widodo secara proporsional lebih kuat pada pemilih berideologi pro Pancasila. Bukan berarti Ganjar tidak diterima kelompok Islam, dia diterima tapi diterima secara proporsional. Apa artinya? Kan upaya menekan gitu kan, menekan Anies Baswedan, mendikotomikan, memposisikan Anies Baswedan pada kelompok kanan, kan begitu. Padahal Pak Anies ada di tengah, beliau merangkul yang kanan, beliau merangkul yang kiri, tapi bukan berarti juga menjabanin semuanya, sesuatu dilakukan sesuai ketentuan ajaran agama. Dan dalam kita berbangsa bernegara, tidak ada halangan untuk kita bekerja sama dengan orang-orang yang di luar agama Islam. Kan itu clear. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Oke, terima kasih sudah bersama-sama saya di malam hari ini. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.